Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di channel Informan 007. Kali ini kita akan memberikan informasi dan wawasan terkait dengan mengenal pohon pule yang harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ya, pohon pule. Kira di pembahasan kali ini kita akan membahas taksonominya, morfologinya, kandungan pule dan manfaat, serta mitos dari pohon pule ini. Pertama kita masuki dulu apa sih pohon pule, yaitu pohon pule yang memiliki nama latin Alstonia scholaris adalah jenis tanaman berkayu keras yang umumnya ditemukan di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera, dan biasanya pohon ini tumbuh di kawasan terbuka bersemak atau wilayah hutan campuran dan hutan primer dan sekunder, di mana rata-rata ketinggian dari habitat atau kawasan tumbuh pohon pule ini berkisar antara 50 hingga 1500 mdpl. Dan umumnya tanaman ini sih hidup di daerah dengan suhu tahunan rata-rata 12 hingga 32 derajat Celcius saja. Pohon pule adalah salah satu tanaman yang sering dan dipilih guna kepentingan penghijauan. Pasalnya tanaman pule ini memiliki daun yang mengkilat, rimbun, dan memiliki bentuk melebar ke samping. Ya, karakter ini yang membuatnya mampu memberikan kesejukan di tengah teriknya panas matahari. Ya, tidak hanya di Indonesia, pohon pule juga tumbuh fertil di daerah hutan pantai barat India, Australia, Sri Lanka, hingga Kepulauan Salomon. Ya, kita lihat dulu taksonominya. Saat ini pohon pule tengah populer dan kerap dijadikan sebagai bahan perburuan komunitas tumbuhan hias untuk mempercantik tempat tinggal ataupun bangunan publik agar tampak glamor. Sebab tanaman ini dikenal sangat eksotis dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Ya, sebenarnya untuk menanam pohon ini sangatlah mudah. Banyak orang yang memanfaatkan batang muda tanaman pule sebagai bahan budidaya untuk kemudian ditanam di daerah yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Ya, secara ilmiah, pohon pule memiliki klasifikasi yaitu sebagai berikut. Ya, ini dia, bisa dilihat bahwa dia merupakan famili Apocynaceae dan divisi Plumariae dan spesies scholaris. Lengkap di sini taksonominya. Kita selanjutnya lihat morfologinya. Ya, tumbuhan pule tersebar hampir seluruh pelosok Nusantara, dan tak heran jika pule atau pulai memiliki banyak nama sesuai dengan daerahnya masing-masing, seperti misalnya alame di Sunda, polai di Madura, tewer di Banda, dan kita di Minahasa, dan lain-lain. Ya, sementara di negara lain pule memiliki nama lain seperti Devil's Tree, Jatian Setanjat, Dita Baktri, dan Kotinpat. Banyak sih istilah-istilahnya, ini mungkin kita nggak rangkum semuanya. Dan pule juga sering ditemukan di banyak perkarangan dekat pagar atau sengaja ditanam menjadi pohon hias. Tanaman yang termasuk jenis pohon dapat tumbuh mencapai diameter hingga 60 cm, berkayu dan memiliki karakter percabangan yang menggarpu. Ya, kulit batangnya mempunyai karakteristik agak sedikit rapuh ya, dengan getah yang berwarna putih dan rasa super pahit. Sementara daunnya berupa daun tunggal yang tersusun melingkar hingga 4 hingga 9 helai dan bertangkai panjang antara 7,5 hingga 15 mm. Seluruhnya daun pule berbentuk oval yang agak lonjong, dan ada juga yang berbentuk layaknya telur dengan permukaan bagian atas lebih licin ketimbang bagian bawahnya. Ya, pule juga memiliki bunga yang bergagang panjang yang terlihat seakan keluar dari ujung tangkai. Aromanya harum semerbak, berwarna hijau hingga putih kekuningan. Bunga pule berambut halus yang cenderung rapat, adapun yang berbentuk seperti butir bumbung berbentuk pita dengan panjang sekitar 20 hingga 50 cm yang menggantung. Sementara biji pule sendiri berukuran kecil, berambut di bagian tepi dan berjambul pada ujungnya. Biasanya sih biji ini digunakan untuk membudidayakan pule selain menggunakan metode stek batang atau cabangnya. Kita lihat dulu kandungan pule ini. Ya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tanaman pule atau pohon pule adalah jenis pohon yang banyak digunakan untuk penghijauan karena mempunyai daun rimbun dan tumbuh tinggi menjulang. Ya, pohon ini dapat dikatakan sebagai pohon tropis karena sebagian besar sebarannya ditemukan di kawasan hutan hujan tropis, khususnya di Asia Tenggara. Ya, pohon pule dikenal karena aroma bunganya yang khas. Bahkan tak sedikit orang yang mengidentikan pohon ini sebagai pohon angker. Padahal pohon ini atau pohon yang satu ini memiliki segudang banyak manfaat bagi kesehatan. Dan tak hanya bermanfaat secara estetika, pohon pule juga dikenal sebagai tanaman herbal untuk kesehatan. Hal ini tak lepas dari kandungan yang terdapat di dalamnya. Sejak ratusan tahun silam, pohon pule ternyata sudah dimanfaatkan untuk pengobatan
Ayurveda, yaitu salah satu metode pengobatan tradisional tertua di dunia yang berasal dari India. Kandungan tanaman pule, di mana tak hanya daunnya, karena batang, getah, dan bunga dari pohon ini juga dimanfaatkan dalam proses pengobatan herbal, sebab tanaman pule diketahui mengandung alkaloid, saponin, steroid, dan flavonoid yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Tak hanya itu, berdasarkan penelitian, pohon pule juga mengandung senyawa aktif seperti sitanim dan vitamin yang bisa digunakan sebagai alternatif dari kina. Ya, seperti yang kita ketahui, kina merupakan tanaman yang berperan sebagai obat malaria, sementara kandungan senyawa lainnya yang bisa ditemukan dalam pohon pule adalah pikirin, tetahydroalstonin, dan aquamidin. Banyak sih kandungannya nih, mungkin istilah-istilah ini bagi orang kedokteran lebih familiar ya. Oke, kita masuk ke manfaat tanaman pule. Manfaat yang pertama yaitu menetralisir kadar gula darah. Ya, kadar gula darah yang melebihi kadar normal dan sering disebut sebagai diabetes merupakan kondisi medis berupa gangguan metabolisme yang menyebabkan hiperglikemia. Pohon pule mengandung botulin dan lupeol yang ternyata bermanfaat sebagai senyawa anti diabetes. Sebab kedua zat ini sih mampu menurunkan kandungan gula darah sekaligus menjaga kesehatan pankreas. Manfaat yang kedua yaitu menekan resiko kanker. Ya, kanker adalah salah satu jenis penyakit berupa pertumbuhan sel yang tidak terkendali sehingga merusak metabolisme tubuh. Nah, pohon pule ternyata memiliki senyawa anti kanker atau senyawa yang mampu menghambat atau mematikan sel kanker. Beberapa kandungan yang berguna diantaranya adalah alkaloid dan triterpene yang memiliki aktivitas apoptosis dan mematikan sel kanker. Manfaat yang ketiga yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Ya, pada umumnya infeksi bakteri pada manusia dapat menyebabkan timbulnya berbagai jenis penyakit seperti misalnya TBC, diare, atau penyakit kulit. Ya, pohon pule dikenal kandungan butanol yang cukup kuat pada kulit batangnya sehingga mampu menghambat bakteri TBC yang sensitif dan resisten. Tak hanya itu, pohon ini bahkan memiliki 70 jenis senyawa alkaloid yang sebagian besar terletak pada daunnya. Dan yang keempat, manfaat tanaman pule yaitu menangkal radikal bebas. Ya, radikal bebas adalah senyawa yang mampu menyebabkan berbagai penyakit degeneratif. Untuk menanggulangi semua risiko tersebut, diperlukan antioksidan yang berperan dalam menangkal segala radikal bebas sehingga kesehatan sel terjaga dengan baik. Jadi balik manfaat yang sangat luar biasa itu tentunya ketika diolah dengan cara tertentu, misalnya direbus, dan tentunya itu ada kadarnya atau ada dosisnya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Di balik manfaat itu juga pohon pule memiliki mitos-mitos dan yang juga sudah tertanam di masyarakat, di mana pohon pule terkenal akan unsur magis yang menyelimutinya. Berikut adalah mitos-mitos terkait dengan tanaman pule, antara lain yang pertama yaitu pohon angker. Ya, di Bali tumbuhan ini dianggap sebagai angker karena biasanya tumbuh di tempat suci seperti pura, kuburan, serta pekarangan rumah masyarakat Bali. Untuk memindahkan tanaman ini pun tidak bisa sembarangan. Masyarakat Bali harus membawa canang serta iromangku untuk memotong bagian pohonnya. Mitos yang kedua yaitu mempunyai penunggu. Ya, sama seperti pohon beringin, pohon pule juga dianggap memiliki penunggu. Terdapat mitos bahwa pohon pule yang mulai bergetah, berbatang lurus, serta kulit pohon yang halus merupakan tempat tinggal makhluk halus. Yang ketiga yaitu tempat raja jin. Ya, bukan hanya makhluk halus biasa. Beberapa kelompok masyarakat tertentu percaya jika pohon pule adalah tempat bersemayamnya raja jin. Selain itu, di bagian tengah pohon juga dipercaya sebagai tempat menyimpan mustika gaib. Dan mitos yang keempat yaitu mampu mengobati kesurupan. Ya, menurut ilmu metafisika, kayu pule bisa digunakan untuk mengatasi kesurupan. Kekuatan supernatural yang dimiliki kayunya dapat mengusir energi negatif di dalam rumah, seperti roh-roh jahat yang sedang dicambuk. Dan mitos yang terakhir yang kelima yaitu pohon pule di desa Tekorejo. Ya, mitos ini dianggap berkaitan dengan ilmu akademis sebab berasal dari skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampun bernama Yunilawati. Dalam karya ilmiahnya, ia meneliti pohon pule di desa Tekorejo, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Timur.
di mana di desa ini masyarakat lokal melakukan ritual yang disebut sesaji kautaman. Upacara adat ini adalah wujud rasa hormat kepada roh leluhur yang menempati pohon pulai keramat. Dan itulah sedikit informasi terkait dengan pohon pulai yang sudah kita bahas secara detail, mulai dari manfaat, taksonomi, morfologinya, dan mitos dari tanaman ini sendiri. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.